Pukul 4 pagi dan suasana di kamar kamu masih gelap. Alarm kamu siap untuk memecah keheningan yang ada, yang sudah diatur sejak malam tadi dengan tujuan tertentu. Hari ini adalah hari di mana segalanya bakal berubah. Kamu bakal mulai rutinitas pagi baru kamu. Tapi saat alarm berbunyi, ada suara halus yang mulai menggoda kamu. 5 menit lagi, bisiknya. Kamu masih ngantuk, istirahat aja dulu. Nanti bisa mulai lagi besok. Ini pasti terdengar familiar kan? Tapi, bagaimana kalau saya bilang bahwa momen ini, keputusan kecil yang kamu anggap sepele, sebenarnya bisa membentuk masa depan kamu. Ini bukan hanya soal mematikan alarm atau rutinitas pagi, ini lebih dalam dari itu. Tentang komitmen kamu terhadap konsistensi dalam hidup. Setiap keputusan mencerminkan cara pandang kita dalam hidup. Dengan memilih untuk bangkit, kamu menghormati janji yang kamu buat untuk diri sendiri. Janji untuk hidup dengan tujuan dan disiplin. Tapi kadang-kadang kita goyah. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian, 92% orang gagal memenuhi resolusi tahun baru mereka pada bulan Februari. Ini bukan hanya statistik, ini mencerminkan perjuangan yang kita hadapi dalam melawan godaan kenyamanan dibandingkan dengan tantangan untuk tumbuh. Para Stoik mengajarkan kita bahwa alam berjalan dengan konsistensi yang tak tergoyahkan. Matahari terbit, musim berganti, jantung kita berdetak. Alam semesta mengikuti ritme yang sudah ditentukan. Jadi, kenapa kita, yang seharusnya mencerminkan keteraturan dan ketahanan itu, justru kesulitan untuk konsisten? Pastikan bahwa tindakan kita selaras dengan niat dan cita-cita tertinggi kita. Mari kita eksplorasi bagaimana memanfaatkan kekuatan dari setiap keputusan kita, mengubah momen sehari-hari menjadi pilar kehidupan yang bermakna dan kuat. Jika kamu suka dengan wawasan yang kita bahas di sini, satu permintaan sederhana, tekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada orang lain yang juga sedang berusaha untuk disiplin diri dan tumbuh. Pembahasan hari ini mungkin akan menantang skeptis dan memprovokasi pemikiran bahkan bagi yang paling disiplin sekalipun. Jadi saya dorong kamu untuk menonton sampai akhir saat kita ungkap bagaimana keputusan kecil bisa jadi titik balik untuk transformasi yang mendalam. Mari kita selami inti dari stoikisme dan konsistensi sehari-hari. Alarm berbunyi dalam gelap, memecah keheningan pagi yang tenang dan dunia di luar masih terbungkus dalam bayang-bayang malam. Dalam sekejap ada keheningan di pikiran kamu, menyadari bahwa hari baru dimulai, kesempatan untuk mengambil kendali. Tapi tiba-tiba suara akrab itu menggoda kamu. Kamu sudah berusaha keras, kamu pantas untuk sedikit lebih istirahat. Suara itu tahu bagaimana cara menggoda ambisi kamu. Dalam sekejap itu, kamu terjebak di persimpangan jalan, dan pilihan yang kamu buat di sini yang terlihat kecil sebenarnya menetapkan nada untuk hari kamu dan, dalam banyak hal, hidup kamu. Apakah kamu akan menerima ketidaknyamanan dan bangkit, menghormati janji kepada diri sendiri? Atau kamu akan tetap di tempat tidur, menunda tujuan hari ini hingga waktu yang lebih nyaman? Bagi para Stoik, momen ini adalah ujian karakter. Latihan untuk memperkuat pikiran melawan tarik-menarik antara kenyamanan dan inersia. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, di pagi hari ketika kamu kesulitan untuk bangkit dari tempat tidur, katakan pada dirimu, saya harus pergi bekerja sebagai seorang manusia. Apa yang bisa saya keluhkan jika saya akan melakukan apa yang saya lahir untuk lakukan, hal-hal yang saya bawa ke dunia ini? Ini bukan hanya tentang bangun tidur atau tetap pada rutinitas. Ini adalah perjanjian yang kamu buat dengan diri sendiri. Komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tertinggi kamu. Konsistensi menurut filosofi Stoik adalah sebuah kebajikan. Ini adalah tindakan disiplin harian untuk menghormati prinsip-prinsip kamu terlepas dari suasana hati atau keadaan. Setiap kali kamu memilih untuk bangkit meskipun kenyamanan memanggil kamu kembali, kamu memperkuat ikatan ini dengan dirimu yang akan datang. Anggaplah ini sebagai setoran ke dalam akun dari siapa kamu sedang menjadi. Setiap kali kamu memilih kemudahan daripada usaha, kamu melakukan penarikan sedikit pengkhianatan terhadap tujuan jangka panjang kamu.
Para Stoik percaya pada kekuatan tindakan kecil yang konsisten untuk membangun karakter. Mereka mengamati bagaimana alam itu sendiri mengikuti ritme, semuanya dengan ketidakberpihakan yang tak tergoyahkan. Dengan cara yang sama, kamu bisa membangun konsistensi batin kamu sendiri, mencerminkan keteraturan alami ini. Ketika kamu memilih disiplin daripada penundaan, kamu tidak hanya bangkit dari tempat tidur. Kamu sedang melatih ketahanan. Kamu menjadi orang yang kamu inginkan. Dan momen itu, yang tampaknya sepele dalam skema besar kehidupan, menjadi momen keputusan yang kuat. Ini adalah titik penentu dalam hari kamu. Apakah kamu akan bangkit dan melangkah ke dalam siapa kamu seharusnya? Atau akan membiarkan suara kenyamanan menjaga kamu tetap di tempat kamu berada? Setiap pagi, pertempuran ini dengan alarm adalah kesempatan untuk melatih kehendak kamu, menguji tekad kamu, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kamu. Kita semua tahu perjuangan ini, perasaan motivasi di awal sesuatu yang baru, energi segar, tekad yang kuat untuk berubah, untuk akhirnya memecahkan kebiasaan lama dan menetapkan yang baru. Mungkin itu adalah janji tahun baru, minggu baru, atau sekadar pola pikir baru. Kamu menetapkan tujuan, merencanakan rutinitas, memberitahu diri sendiri kali ini akan berbeda, namun hanya dalam beberapa minggu atau bahkan hari kemudian, semangat itu memudar, dan kamu mendapati diri kamu kembali ke tempat awal. Ini bukan hanya kegagalan pribadi, ini adalah pengalaman manusia yang mendalam. Penelitian bahkan memberitahu kita bahwa sekitar 92% orang meninggalkan tujuan mereka segera setelah menetapkannya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik kita kembali ke diri kita yang lama. Para Stoik memahami ini dengan baik. Mereka tidak melihatnya sebagai kelemahan atau alasan untuk menyerah pada disiplin diri. Sebaliknya, mereka mengenalinya sebagai konflik esensial antara kenyamanan dan pertumbuhan. Marcus Aurelius menulis, "Hambatan untuk tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan." Setiap kali kita mengalami perlawanan, baik itu godaan tidur 1 jam lagi atau kenyamanan kebiasaan kita yang biasa, kita menghadapi kesempatan untuk melampauinya, untuk mengubah rintangan menjadi batu loncatan. Pertarungan internal ini bukan hanya tentang motivasi. Ini tentang hubungan kita dengan disiplin, dengan kehendak untuk bangkit di atas keinginan instan kita demi sesuatu yang lebih besar. Carl Jung mengatakannya dengan sederhana, "Anda adalah apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan." Niat yang kita tetapkan, rencana yang kita buat adalah kosong tanpa tindakan untuk mendukungnya. Ada ilusi dalam menetapkan tujuan. Itu terasa seperti kemajuan, tetapi pertumbuhan yang nyata hanya datang dari menunjukkan konsistensi bahkan di hari-hari ketika kita tidak merasa seperti itu. Jung melihat tantangan ini sebagai perjuangan psikologis dengan bayangan, bagian dari diri kita yang menolak pertumbuhan dan menarik kita kembali ke keamanan dan kenyamanan. Menghadapi bayangan, seperti para Stoik menghadapi perlawanan batin mereka, membutuhkan lebih dari sekadar lonjakan motivasi. Itu menuntut komitmen harian yang mantap terhadap orang yang kita inginkan. Perjuangan umum ini melawan ketidakkonsistenan adalah dalam suatu cara perjuangan untuk kebebasan, karena setiap kali kita menyerah pada kenyamanan, kita membiarkan impuls kita mengontrol kita. Kita menjadi budak bagi suasana hati dan keinginan kita. Para Stoik berusaha untuk memecahkan siklus ini dengan memperkuat tekad mereka, melatih pikiran mereka untuk tetap berfokus, dan mengakar pada nilai-nilai di atas perasaan. Bagi Epictetus, kebebasan sejati adalah penguasaan atas diri sendiri, kemampuan untuk mengarahkan tindakan seseorang selaras dengan keyakinan seseorang. Ketika kita membangun konsistensi, kita tidak hanya membentuk kebiasaan, kita membangun kebebasan itu. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang merasakan lonjakan motivasi hanya untuk kecewa dengan kembalinya kebiasaan lama, pahamilah bahwa ini bukan kegagalan. Ini adalah pengalaman manusia universal.
Satu yang telah diperjuangkan oleh para pemikir dan filsuf selama berabad-abad. Tantangannya bukanlah ingin berubah, tetapi berkomitmen pada perubahan itu setiap hari. Dan disinilah dalam perjuangan universal ini, Stoicisme menawarkan jalan ke depan, bukan dengan perbaikan cepat atau lonjakan inspirasi, tetapi dengan komitmen mantap untuk menjadi siapa kita sebenarnya ingin menjadi. Para Stoik memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsistensi. Mereka tidak melihatnya sebagai tugas atau kewajiban, tetapi sebagai cara untuk mewujudkan nilai-nilai terdalam mereka hari demi hari. Bagi seorang Stoik, konsistensi lebih dari sekadar kebiasaan. Ini adalah penyelarasan yang disengaja antara tindakan dan keyakinan seseorang, bahkan ketika itu tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Marcus Aurelius mendekati setiap hari sebagai praktik hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Komitmen yang tidak bergantung pada bagaimana perasaannya pada saat tertentu. Dia terkenal mengingatkan dirinya sendiri, jangan buang waktu lagi berargumen tentang apa yang seharusnya menjadi seorang pria baik. Jadilah satu. Bagi para Stoik, itu bukan tentang tujuan yang tinggi, tetapi tentang hadir setiap hari dengan niat dan integritas. Pandangan Stoik tentang konsistensi adalah semua tentang ketahanan dan penguasaan atas diri sendiri. Mereka melihat setiap tindakan konsistensi sebagai langkah menuju kebebasan batin, cara untuk membebaskan diri dari keinginan suasana hati dan keadaan. Pendekatan ini menantang keyakinan umum bahwa motivasi diperlukan untuk tetap konsisten. Konsistensi bukan tentang menunggu motivasi, tetapi tentang membudayakan disiplin sedemikian rupa sehingga menjadi sifat kedua. Mereka memahami bahwa perubahan yang langgeng tidak datang dari satu momen inspirasi, tetapi dari tindakan yang mantap dan berulang. Seperti air yang membentuk batu melalui aliran yang konstan, kita membentuk karakter kita melalui pilihan konsisten setiap hari. Wawasan Carl Jung menggema ide ini. Dia berargumen bahwa transformasi sejati membutuhkan tidak hanya keinginan untuk berubah, tetapi keberanian untuk bertindak berulang kali. Bahkan ketika keinginan dan impuls kita mencoba menarik kita ke arah yang berbeda. Jung percaya bahwa setiap orang membawa bayangan, bagian dari diri kita yang menolak pertumbuhan, bagian yang mendambakan kenyamanan dan familiaritas daripada ketidaknyamanan perubahan. Para Stoik juga mengenali bagian ini dari diri mereka sendiri, dan alih-alih melawannya secara langsung, mereka mengembangkan metode transendensi dengan memilih tindakan yang mencerminkan nilai-nilai tertinggi mereka setiap hari. Mereka menenangkan pengaruh bayangan, mengurangi tarikannya dengan menolak untuk memberinya makan. Pikirkan tentang bagaimana Epictetus yang pernah menjadi budak, menggunakan konsistensi untuk membentuk kembali hidupnya. Dia tidak memiliki kendali atas keadaan, tetapi dia memahami bahwa dia memiliki kendali penuh atas tindakannya, responnya, dan kehendaknya. Dia melatih dirinya untuk tetap mantap, memilih tindakan yang selaras dengan prinsip-prinsipnya terlepas dari kesulitan yang dihadapinya. Dalam banyak hal, seluruh filosofinya beristirahat di atas fondasi disiplin diri ini, memilih responsnya terhadap kehidupan dari momen ke momen. Inilah yang membuatnya bebas dalam pengertian terdalam. Kebebasan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal tetapi pada konsistensinya yang tak tergoyahkan. Dalam Stoikisme, konsistensi adalah kebajikan itu sendiri, cara untuk membudayakan kekuatan, integritas, dan kedamaian batin. Alih-alih dipengaruhi oleh setiap suasana hati atau keadaan, para Stoik mengakar pada nilai-nilai mereka dan membiarkan nilai-nilai itu membimbing setiap tindakan. Ini adalah metode mereka untuk mencapai apa yang mungkin disebut Jung sebagai individualisasi, proses menjadi utuh, terintegrasi, dan setia pada diri sendiri. Konsistensi adalah jalan menuju keutuhan, cara untuk menjadi sepenuhnya siapa mereka seharusnya. Ketika kita berbicara tentang hambatan, kita sering berpikir tentang rintangan eksternal, tenggat waktu kerja, kurangnya waktu, atau sumber daya yang terbatas. Namun kenyataannya, hambatan yang paling menantang adalah yang kita bangun di dalam diri kita sendiri. Para Stoik memahami ini dengan mendalam, melihat perlawanan batin sebagai salah satu guru terbesar dalam hidup. Seneca pernah menulis,
Bukan karena hal-hal sulit bahwa kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani bahwa hal-hal itu sulit. Banyak dari tembok yang kita hadapi dibangun dari keraguan, ketakutan, dan keinginan kita akan kenyamanan. Mengenali kebenaran ini adalah langkah pertama untuk meruntuhkannya. Hambatan internal ini halus, muncul dalam bentuk alasan. Saya akan mulai besok. Saya terlalu lelah, atau saya hanya tidak siap. Setiap kali kita menyerah pada pikiran ini, kita memperkuatnya, membuat tembok sedikit lebih tinggi, sedikit lebih tebal. Carl Jung melihat perlawanan ini sebagai bagian alami dari jiwa, apa yang dia sebut sebagai bayangan. Bayangan adalah bagian dari diri kita yang menghindari pertumbuhan dan lebih memilih familiaritas daripada tantangan. Menurut Jung, mengabaikan atau melawan bayangan hanya memberi lebih banyak kekuatan padanya. Para Stoik memiliki pendekatan yang berbeda. Mereka berlatih mengakui perlawanan batin mereka tanpa membiarkannya mengendalikan tindakan mereka. Marcus Aurelius menghadapi perlawanan sendiri secara langsung, memperlakukan setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Dia menulis, "Hambatan untuk tindakan memajukan tindakan." Pola pikir Stoik ini mengubah hambatan menjadi guru. Alih-alih melihat tantangan sebagai alasan untuk berhenti, pendekatan Stoik mendorong kita untuk bersandar pada mereka, untuk menghadapi ketidaknyamanan sebagai bagian dari perkembangan kita. Setiap kali kita mendorong melawan hambatan ini, kita menjadi sedikit lebih tangguh, sedikit lebih siap untuk menghadapi yang berikutnya. Dengan cara ini, tembok yang sebelumnya membatasi kita menjadi batu loncatan dalam perjalanan kita. Bagi banyak dari kita, kenyamanan adalah salah satu hambatan terbesar untuk pertumbuhan. Mudah untuk jatuh ke dalam rutinitas yang tidak menantang kita karena mereka terasa aman dan akrab. Namun seperti yang diingatkan Epictetus, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Setiap kali kita memilih kenyamanan daripada tantangan, kita menyerahkan kontrol kepada bagian dari diri kita yang ingin tetap sama. Kebebasan yang nyata, menurut para Stoik, datang dari menguasai bagian dari diri kita ini, dari membebaskan diri dari pola yang membuat kita kecil. Penguasaan ini bukan tentang menyangkal keinginan kita untuk kenyamanan, tetapi tentang menempatkannya pada tempatnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian yang perlu dari pertumbuhan, untuk melihatnya sebagai tanda bahwa kita sedang mendorong melewati batas kita. Bayangkan setiap hambatan sebagai ujian karakter, kesempatan untuk melatih kebajikan Stoik, keberanian, disiplin, dan ketahanan. Seperti otot yang semakin kuat melalui perlawanan, begitu pula karakter kita ketika kita mendorong melawan dinding-dinding batin ini. Para Stoik tidak melihat tantangan sebagai kemunduran yang tidak menguntungkan. Mereka melihatnya sebagai bagian penting dari pengalaman manusia. Setiap satu adalah kesempatan untuk melatih kebajikan, dan dengan setiap hambatan yang kita hancurkan, kita semakin dekat dengan orang yang seharusnya kita jadi. Jung percaya bahwa apa yang Anda tahan, bertahan, menyarankan bahwa hambatan kita tidak menghilang dengan mengabaikannya. Sebaliknya, mereka menjadi lebih keras, lebih persisten. Para Stoik memahami ini dan melihat penerimaan sebagai kunci untuk mengatasi rintangan internal. Dengan mengakui perlawanan kita tanpa membiarkannya mengontrol kita, kita bebas untuk bertindak selaras dengan nilai-nilai kita. Setiap hambatan kemudian menjadi undangan untuk mengenal diri kita lebih baik, untuk melihat di mana kita masih berpegang pada kenyamanan daripada pertumbuhan. Ini halus, seringkali disamarkan sebagai kebaikan bagi diri kita sendiri, istirahat yang layak atau kesempatan untuk mengisi ulang. Namun seiring waktu, tarikannya menjadi lebih dari sekadar istirahat. Itu menjadi kebiasaan, tempat yang kita kembali lagi dan lagi hingga itu secara diam-diam mengambil kendali. Para Stoik memiliki pandangan yang jelas tentang ini. Bagi mereka, kenyamanan adalah sedatif berbahaya yang menidurkan kita ke dalam kepuasan, meyakinkan kita bahwa selalu ada besok untuk mengejar tujuan kita. Selalu ada kesempatan lain untuk melakukan kerja keras untuk menjadi siapa kita sebenarnya ingin menjadi. Mereka memperingatkan diri mereka sendiri setiap pagi bahwa mereka lahir untuk bertindak dengan tujuan, bukan untuk menikmati kenyamanan.
Di pagi hari ketika Anda mengalami kesulitan sebagai seorang manusia, yang dia maksud dengan pekerjaan adalah pekerjaan kebajikan, melakukan apa yang benar dan perlu terlepas dari seberapa nyaman atau tidak nyamannya itu. Pilihan harian ini antara kenyamanan dan disiplin adalah tidak kurang dari esensi kehidupan. Memilih kenyamanan adalah mengkhianati tujuan seseorang, meninggalkan komitmen untuk pertumbuhan dan integritas. Carl Jung melihat tarikannya terhadap kenyamanan dalam istilah psikologis, mengidentifikasikannya sebagai bagian dari bayangan, bagian dari diri kita yang menolak perubahan dan lebih memilih familiaritas yang diketahui daripada tantangan yang tidak diketahui. Jung percaya bahwa bagian dari diri kita yang mencari kenyamanan seringkali menyembunyikan ketakutan yang lebih dalam, ketakutan akan kegagalan, melangkah ke ketidakpastian, menghadapi bagian dari diri kita yang mungkin tidak nyaman untuk dihadapi. Jadi kenyamanan menjadi mekanisme pertahanan, cara untuk melindungi diri kita dari ketidaknyamanan pertumbuhan. Namun dengan melakukan hal itu, ia menghalangi kita untuk menyadari potensi penuh kita untuk menjadi utuh. Pikirkan tentang itu. Setiap kali kita memilih kenyamanan daripada pertumbuhan, kita memperkuat kebiasaan penghindaran ini. Kita menjadi terbiasa mengambil jalan yang lebih mudah, dan segera jalan itu menjadi satu-satunya jalan yang kita kenal. Para Stoik memahami bahwa kemajuan sejati mengharuskan kita untuk menolak godaan ini. Epictetus berkata, kita harus menjalani pelatihan musim dingin yang keras dan tidak terburu-buru ke dalam hal-hal yang belum kita persiapkan. Bagi Epictetus, menolak kenyamanan adalah disiplin, bentuk pelatihan yang mempersiapkan pikiran dan jiwa untuk tantangan hidup yang tidak terhindarkan. Dia melihat kenyamanan sebagai kesenangan sementara, kepuasan yang cepat, sementara disiplin adalah investasi jangka panjang dalam karakter dan ketahanan seseorang. Masalah dengan kenyamanan adalah bahwa ia menjanjikan kedamaian, tetapi memberikan stagnasi. Mudah untuk mengatakan, saya akan mulai besok. Tetapi setiap penundaan membangun kebiasaan ketidakaktifan, dan segera minggu, bulan, bahkan tahun berlalu tanpa kemajuan yang berarti. Kenyamanan seperti kokon hangat yang melindungi kita dari dunia, tetapi juga menghalangi kita untuk tumbuh, untuk meregang menjadi orang yang ingin kita jadi. Para Stoik percaya bahwa pertumbuhan datang dari menantang diri sendiri, dari mendorong melewati apa yang terasa mudah dan akrab. Seperti yang dikatakan Seneca, kesulitan menguatkan pikiran seperti kerja keras menguatkan tubuh. Kedamaian sejati menurut mereka ditemukan bukan dalam menghindari tantangan, tetapi dalam menghadapinya dan membuktikan kepada diri kita bahwa kita dapat mengatasinya. Ironi dari kenyamanan adalah bahwa sementara itu terasa baik pada saat itu, seringkali mengarah pada ketidakpuasan jangka panjang. Kehidupan yang dihabiskan untuk menghindari kesulitan adalah kehidupan tanpa kepuasan pencapaian, kebanggaan yang datang dari melewati kesulitan. Para Stoik memahami bahwa penghargaan terbesar datang bukan dari kehidupan yang mudah, tetapi dari kehidupan yang bermakna, perjuangan, dan mengatasi. Setiap kali kita memilih ketidaknyamanan, kita tumbuh sedikit lebih kuat, sedikit lebih tangguh, dan seiring waktu ketahanan ini membangun kedamaian batin yang dalam, kepercayaan diri yang tidak dapat goyah oleh kesulitan hidup yang tak terhindarkan. Jadi, hidup sebagai seorang Stoik adalah melihat kenyamanan sebagai tantangan itu sendiri, ujian komitmen kita terhadap nilai-nilai kita. Mudah untuk tetap di tempat tidur, menunda tujuan kita, memilih jalan yang paling sedikit resistensi. Namun, para Stoik mengingatkan kita bahwa jalan pertumbuhan jarang mudah. Musuh yang sebenarnya bukanlah kesulitan tugas tetapi suara yang memberitahu kita bahwa kita tidak perlu mencoba. Itu adalah bisikan menggoda dari kenyamanan yang menjanjikan kedamaian tetapi mengantarkan penyesalan. Dengan memecahkan kebiasaan kenyamanan ini, kita merebut kembali hidup kita kembali kepada nilai-nilai kita, tujuan kita, dan kekuatan batin kita. Dan dengan melakukannya, kita menjadi lebih seperti orang yang kita inginkan. Kita menjadi seperti yang mungkin dikatakan para Stoik, selaras dengan alam, tangguh, dan tidak tergoyahkan oleh naik turunnya keberuntungan. Bangkit di atas tarikannya terhadap kenyamanan bukan hanya tindakan disiplin.
Itu adalah tindakan kebebasan. Dengan memilih pertumbuhan daripada kemudahan, kita mengklaim kekuatan sejati kita dan melangkah ke jalur kehidupan yang baik. Ini mungkin terdengar paradoks pada awalnya. Lagi pula, ketika kita berpikir tentang kebebasan, kita sering membayangkan fleksibilitas lengkap, kemampuan untuk melakukan apapun yang kita inginkan kapanpun kita mau. Namun, para Stoik melihat kebebasan dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, kebebasan sejati bukanlah tentang melarikan diri dari komitmen atau menghindari disiplin, tetapi tentang menguasai diri sendiri hingga titik di mana keadaan eksternal tidak lagi menentukan tindakan mereka. Dalam pengertian ini, konsistensi, disiplin harian dalam pikiran dan tindakan menjadi fondasi kebebasan sejati. Ini adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip kita terlepas dari apa yang terjadi di sekitar kita. Epictetus terkenal berkata, konsistensi dalam pandangannya adalah sarana untuk mendapatkan penguasaan itu. Jika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh suasana hati, oleh keinginan yang berfluktuasi, atau oleh pendapat orang lain, oleh hal-hal di luar kendali kita, para Stoik percaya bahwa setiap kali kita memilih untuk bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai kita memperkuat kebebasan batin kita, menyelaraskan tindakan kita dengan siapa kita sebenarnya ingin menjadi. Ini tentang menciptakan ritme yang stabil, satu yang dapat kita andalkan sehingga tidak peduli badai apa yang mungkin datang. Kita tahu kita dapat berdiri teguh. Konsistensi membebaskan kita dari pengaruh emosi yang berubah dari saat ke saat. Bayangkan sejenak jika kita hanya bekerja, hanya berolahraga, hanya mengejar tujuan kita ketika kita merasa ingin melakukannya. Hidup kita akan berada dalam fluks konstan, terus-menerus ditarik oleh perasaan yang berubah. Marcus Aurelius tahu ini dengan baik, mengingatkan dirinya untuk tidak membuang waktu lagi berargumen tentang apa yang seharusnya menjadi seorang pria baik. Jadilah satu. Bagi dia, kebebasan adalah kemampuan untuk memilih tindakan berdasarkan prinsipnya, bukan perasaannya. Setiap tindakan konsisten membangun lapisan ketahanan, membuat kita kurang rentan terhadap naik turunnya kehidupan sehari-hari. Dengan konsistensi, kita mendapatkan rasa stabilitas yang tidak dapat digoyahkan oleh emosi yang berlalu. Carl Jung juga berbicara tentang ide kebebasan batin ini, mencatat bahwa hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa Anda sebenarnya. Namun untuk menjadi orang itu membutuhkan komitmen terhadap tindakan harian yang selaras dengan diri kita yang tertinggi. Disinilah konsistensi masuk. Ini bukan tentang melakukan hal yang sama setiap hari hanya demi rutinitas, tetapi tentang membangun struktur dalam hidup kita yang memungkinkan kita tumbuh menjadi orang-orang yang kita aspirasikan. Setiap kali kita menghormati struktur itu, kita membebaskan diri sedikit lebih banyak dari impuls dan ketakutan yang menahan kita. Kita menjadi kurang reaktif, lebih disengaja, dan pada akhirnya lebih mengendalikan takdir kita. Para Stoik melihat kebebasan bukan sebagai kehidupan tanpa batasan, tetapi sebagai kehidupan yang diatur oleh batasan yang kita buat sendiri. Bagi mereka, kebebasan bukanlah kekurangan aturan, tetapi aturan yang benar. Mereka memahami bahwa jika kita tidak menetapkan batasan kita sendiri, maka dunia akan menetapkannya untuk kita. Inilah yang memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan desain kita sendiri, bukan hanya secara default. Ketika kita bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai kita menciptakan kehidupan yang mencerminkan prioritas sejati kita, bukan hanya bereaksi terhadap gangguan atau tuntutan hari itu. Dalam dunia yang terus-menerus menarik kita ke arah yang berbeda, konsistensi menjadi bentuk perlawanan, cara untuk mengatakan, saya tahu siapa saya dan saya tahu apa yang saya perjuangkan. Dalam pengertian praktis, konsistensi juga menciptakan kebebasan karena menghilangkan kelelahan keputusan. Ketika kita membangun kebiasaan di sekitar nilai-nilai kita tidak perlu terus-menerus memutuskan apakah akan bertindak berdasarkan nilai tersebut. Sama seperti seorang musisi terampil tidak lagi berpikir tentang setiap nada, tetapi bermain dengan kebebasan melalui konsistensi yang dipraktikkan, kita juga dapat bergerak melalui hidup dengan rasa kemudahan ketika tindakan kita selaras dengan prinsip-prinsip kita.
Inilah yang diaspirasikan para Stoik, sebuah keadaan di mana karakter mereka, bukan suasana hati atau situasi mereka, yang menentukan tindakan mereka. Jenis kebebasan ini yang lahir dari konsistensi, membawa kepercayaan diri yang tenang yang tidak dapat digoyahkan. Ini adalah kebebasan yang datang dari mengetahui bahwa tidak peduli apa yang dibawa hari itu, kita siap menghadapinya dengan kekuatan dan ketahanan. Ketika kita bertindak secara konsisten, kita menjadikan diri kita kebal terhadap kekacauan dunia luar. Mencapai keadaan pikiran di mana mereka dapat tetap tenang, fokus dan tidak tergoyahkan. Ini adalah jenis kebebasan yang mendalam, kebebasan dari kebutuhan akan persetujuan, kebebasan dari ketakutan akan kegagalan, dan kebebasan dari tarik-menarik penghargaan instan. Jadi sementara kebebasan dan konsistensi mungkin tampak seperti kebalikan, mereka sebenarnya adalah dua sisi dari koin yang sama. Ini yang memungkinkan kita untuk hidup dengan tujuan dan kejelasan. Ini memungkinkan kita untuk membangun kehidupan sesuai dengan ketentuan kita sendiri, selaras dengan nilai-nilai kita, dan tidak tergoyahkan oleh gangguan yang sementara. Kebebasan ini, yang berakar pada disiplin dan penguasaan diri, adalah kebebasan yang tidak dapat diambil oleh kekuatan eksternal manapun. Ini adalah kebebasan yang diyakini para Stoik, kebebasan yang berakar pada siapa kita dan diperkuat oleh pilihan yang kita buat hari demi hari. Ini adalah panggilan aksi Stoik kamu untuk membawa nilai-nilai kamu ke dalam kehidupan, untuk mengubah apa yang kamu ketahui menjadi apa yang kamu lakukan. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya, jangan buang waktu lagi berargumen tentang apa yang seharusnya menjadi seorang pria baik, jadilah satu. Kalimat ini menyentuh inti pendekatan Stoik, jangan terjebak dalam perdebatan tanpa henti tentang apa yang bisa kamu lakukan, atau tentang apa yang dipikirkan orang lain. Sebaliknya, biarkan tindakan kamu berbicara. Ini adalah saat untuk berhenti menunggu waktu yang tepat, atau kondisi yang sempurna. Ini adalah saat untuk memulai dari mana kamu berada, dengan apa yang kamu miliki, mengambil langkah-langkah yang selaras dengan tujuan kamu. Filosofi bukanlah disiplin abstrak, tetapi panduan untuk hidup. Setiap hari membawa kesempatan baru untuk mempraktikkan keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi niat. Seneca berkata, mulailah segera untuk hidup dan hitung setiap hari terpisah sebagai kehidupan yang terpisah. Ini adalah tantangan Stoik, bukan untuk menunggu momen transformasi yang megah, tetapi untuk memperlakukan setiap hari sebagai praktik, kesempatan untuk lebih dekat dengan orang yang ingin kamu jadi. Kamu punya kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya akan hidup hari ini? Tindakan apa yang akan menyelaraskan saya dengan nilai-nilai saya? Carl Jung, yang menyelami dalam perjalanan kesadaran diri, percaya bahwa kamu adalah apa yang kamu lakukan. Niat kita betapapun mulianya hanyalah pikiran hingga mereka terwujud melalui tindakan. Mudah untuk terjebak dalam merencanakan, mempersiapkan, membayangkan orang yang ingin kita jadi. Namun tantangan sebenarnya adalah hadir, terutama ketika itu tidak nyaman atau sulit. Jung berargumen bahwa setiap kali kita memilih tindakan daripada kontemplasi yang tidak produktif, kita memperkuat diri autentik kita, menerobos perlawanan bayangan yang melekat pada kenyamanan dan keamanan. Anggaplah setiap tindakan kecil sebagai blok bangunan dalam fondasi karakter kamu. Para Stoik tahu bahwa kita tidak dilahirkan sebagai orang yang berbudi pekerti. Kita menjadi berbudi pekerti melalui praktik. Seperti seorang atlet melatih untuk menguatkan tubuh mereka, kita dapat melatih pikiran dan kehendak kita melalui praktik konsisten prinsip-prinsip Stoik. Jika kita ingin menjadi lebih tangguh, kita perlu bertindak dengan ketahanan setiap hari, bukan hanya ketika itu mudah, tetapi terutama ketika itu menantang. Setiap pilihan untuk mengambil tindakan, untuk melangkah ke dalam nilai-nilai kita, memperkuat kebiasaan pikiran dan jiwa yang membuat kita menjadi siapa kita. Dalam momen keraguan, para Stoik akan mengingatkan kita untuk kembali pada prinsip-prinsip kita.
Epictetus menyarankan agar kita terus-menerus mengingatkan diri kita tentang apa yang benar-benar kita hargai dan kemudian membuat setiap keputusan dengan nilai-nilai tersebut dalam pikiran. Ini adalah panggilan untuk bertindak untuk membawa kesadaran ke dalam hidup kita sehari-hari, untuk menjadikan nilai-nilai kita kompas yang membimbing pilihan kita. Ini tidak memerlukan gerakan besar, itu memerlukan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dengan integritas dan kesadaran. Bayangkan bagaimana hidup kamu akan terlihat jika setiap hari kamu mempraktikkan satu tindakan kecil yang selaras dengan nilai-nilai kamu. Apakah itu memilih kesabaran daripada kemarahan, disiplin daripada penundaan, atau rasa syukur daripada keluhan? Pilihan-pilihan ini yang dibuat setiap hari terakumulasi seiring waktu. Mereka membentuk karakter kita dan pada akhirnya jalur hidup kita. Ini adalah perjalanan stoik yang dimulai bukan di waktu-waktu yang mudah atau nyaman, tetapi di saat-saat tantangan. Ini tentang mengambil kepemilikan, tentang memutuskan bahwa kamu akan membentuk hidup kamu, daripada membiarkan keadaan atau impuls kamu yang membentuk kamu. Ingatlah bahwa kekuatan stoicisme tidak terletak pada gerakan besar, tetapi pada keheningan untuk hidup berdasarkan prinsip kamu setiap hari. Kekuatan sejati dibangun dalam tindakan kecil yang konsisten, dalam memilih disiplin daripada kenyamanan dan tujuan daripada kemudahan. Setiap keputusan, setiap momen adalah kesempatan untuk membentuk orang yang ingin kamu jadi. Terima kasih sudah berada di sini dan menjadi bagian dari perjalanan stoik. Jika kamu siap untuk menyelami lebih dalam ke jalur stoik, cek salah satu video di layar kamu sekarang. Sampai jumpa di lain waktu. Terus berlatih, tetap tangguh, dan hiduplah sesuai dengan nilai-nilai kamu.